Selamat datang di podcast Merinding Kakak. Jangan dengerin sendirian, karena dia ada di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jai Chandra dan juga Reza. siapa Anda? Curang loh. Oke, dan Tadi sudah rekan diperkenalkan saya. di Oke, awal. ulang ya. Ketemu lagi bareng saya. Yang bener nih, serius. Iya, serius, serius, Ma. serius. Oke, yang ketemu lagi bareng saya Jai Chandra. Dan ketemu lagi sama aku Reza Asgar. Oke, kita ketemu lagi di episode pertama. Yap. Ya, kita ketemu di episode Ketemu lagi? pertama. Bukan ketemu lagi, ketemu gitu kan. Ketemu di episode yang pertama. Iya. Iya, kita ketemu episode pertama. Iya. Dan di malam Jumat kamu. Bener. Di malam Jumat di Kita- episode pertama di podcast Merinding Kakak. Iya. Jadi buat teman-teman Merinding Kakak, jangan dengerin sendirian deh, karena mereka ada di sekitar kita, ya nggak? Oh iya. Itu hati-hati ya di belakang kamu. Kenapa? Ada yang ngeliatin. Ada pohon. Ada yang liatin. Siapa? Orang. Orang. Itu ngapain Oke. kayaknya? Sebelum kita nanti akan terima DM, kemudian ada juga mungkin dari teman-teman Merinding yang barangkali yang mungkin pengen ngirim ceritanya, pengalaman horornya via DM ataupun via email atau via WA, tapi kayaknya enggak deh kalau via WA. Kita hanya via DM dan juga via email ya. Iya. Ini kemana dulu nih nge-DM-nya? Ntar dikasih tahu, Oke. ya kan? Ntar dikasih tahu. Sabar kakak. Ntar dikasih tahu. Jadi buat kalian yang pengen kirim cerita-cerita horornya, langsung aja DM ke Instagram @merinding @podcast_merinding kakak. Lupa. Kasih bocoran gitu kan, Iya. kan? Aku ikut hafalin. Oke, Jadi kalau oke. kamu lupa, jadi Oke, aku 1, 2, 3 @podcast_merinding kakak. @podcast_merinding kakak. Ya, oke. Tapi kita sebelumnya kita bakal ceritain dulu pengalaman-pengalaman mistis yang pernah kita alami. Kita dulu nih ya, Iya. buat pemanasan. Meskipun sebelumnya juga sudah pernah kita ceritain sih gitu kan di podcast sebelumnya, tapi Di podcast tapi- siapa nih? podcast Pemuda Lajang. Oh, ya kan? oh ya kita masing-masing ya. Oke. Kita ada masing-masing cerita ya. Kita sekarang udah masing-masing cerita Iya, kan, iya. ya kan. Tapi Konsepnya ngapain begini sih konsepnya? ini kan hari batik ini. Oh, enggak pakai sarung, pakai ini. Ntar malam sekalian ngeronda, Bos. Ya kan? Pulang dari podcast kita sekalian ngeronda. Jadi dia cerita dulu nih cerita horor sebelumnya. Jadi malam ini dia mau ini lagi, mau keliling-keliling lagi buat dapat cerita horor berikutnya. Ya nggak? Iya benar. Ngeronda. Benar. Biar dapat cerita horor lagi. Benar. Tapi nggak di mobil juga kan? Jangan di mobil terus lah. Nggak tahu kenapa di mobil terus ya kejadiannya gitu kan. Padahal mobil itu udah dibacain surah Yasin. Oh, ya masa? kan? Bodoh. Salah kali. Hah? Salah surah kali. Ngolok lah dia. Siapa Beneran. tahu salah surah. Surah Al-Baqarah gitu ya dibaca. Surah Yasin bener sih. Ya kemarin. Siapa tahu ada- judulnya aja surah Yasin gitu. Terus ternyata yang Dalamnya dibaca beda, yang rayuan dibaca gombal. surat cinta. Heeh. Oke, pokoknya jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman PPL Production atau Podcast Pemuda Lajang Production yang sudah mensupport kita ya kan di podcast Merinding Kakak ini. Yaps. Mudah-mudahan kita bisa menemanin malam horor kalian di malam Jumat. Dan saya udah pernah ngalamin yang namanya cerita horor tuh udah lama sebenarnya sih, Mak. Lamanya dari berapa? Udah mungkin sekitar tahun 2004-an gitu deh. Berapa ratus kejadian? Enggak ratus sih. Bikin sakit Enggak gitu nyampe nggak sih? 100 sih, ribuan. Sampai ya. bikin sakit gitu. Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak. Tapi pernah dulu kejadiannya yang bikin sakit. Nah, untuk Mama pancing ini the best memang. Oh iyalah. Ya kan? Jadi dulu pernah bikin sakit. Aku kan kebetulan dulunya adalah ex atlet gitu kan. Mm-mm. Ya kan.
Aku sekarang ex atlet, dulunya atlet gitu. Iya. Iya kan? Yang namanya dulu tuh ya sekarang X. Iya. Maksudnya sekarang ex kan, Iya, ex atlet. Kalau dulu kan masih jadi atlet, Iya. ya kan? Iya. Ngegas lagi. Lo aku yang digas ini. jadi dulu aku pernah tinggal di asrama. Itu masih lajang kah? Iya masih lajang Oh, lah. masih lajang, baik. Iya kan, itu aku masih tinggal di asrama. Sekarang masih lajang juga kan? Enggak. Jalan. jadi itu kejadiannya tahun 2000 berapa? 2005 deh. 2005. Iya, 5 tahun yang 2005-an. lalu. 15 tahun yang lalu dong. Iya, 2005. What? Jadi 2005 itu dulu kan aku tinggal di asrama. Mm-mm. Asrama itu di tepian, Mak. Tepian. Iya, samping makam. PLN. Oh iya. Samping kantor PLN. Heeh. Yang Sekarang sekarang gedungnya jadi digunakan? ruko. Oh, ruko, baik. Nah, itu dulu asramaku. Heeh. Emang kalau dari segi bangunan itu adalah bangunan Belanda. Bangunan zaman dulu banget. Karena kalau bangunan dulu tuh kan bangunan Belanda jendelanya tinggi-tinggi gitu. Tapi ya sekarang kan. udah dipugar ya? Sekarang udah dipugar. Oke, jadi ruko Udah itulah dipugar. ya. Nah, kemudian pindah. Ya kan, pindah ke daerah Lempake. Ya kan, ke daerah Lempake. Ikut pindah kamunya? Iya. Hantunya ikut pindah juga? Enggak, aku yang pindah Oke. gitu. Pindah ke daerah Lempake. Di asrama lama itu enggak ngalamin apapun. Enggak pernah mengalami apapun. Justru yang di tepian Di nggak ada apa-apa. Iya, Padahal itu bangunan Belanda padahal gitu. itu bangunan Belanda. Justru yang di Lempake. oh, Ya itu kan? bangunan baru apa bangunan lama? Itu bangunan lama juga. Oh, bangunan lama juga. Cuma udah direnov. Justru di sana. Justru di sana. Oke. Jadi lanjut. pada saat itu tidur, Mm-mm. ya kan, tidur. Malam Ya. sendirian. Hmm. Kebetulan teman satu kamar pulang. Jadi outlet itu memang pada Izin. Oh, pada izin. Izin karena aku itu orangnya kalau misalnya malas pulang ya nggak mau pulang gitu kan, kalau meskipun libur. Jadi akhirnya aku tidur sendirian. Nggak tahu itu jam berapa, yang jelas itu tengah malam. Pokoknya jam tidur lah ya. Iya, jam tidur. Aku tidur nyenyak banget loh. Malam apa malam Jumat? Nggak tahu malam apa ya, aku lupa. Lupa ya. Oke. Itu aku tidur nyenyak banget, tapi badanku tuh berasa kalau digeser. Hah? Serius? Serius, dari tempat tidur. Berasa kayak orang ketindihan gitu nggak sih? Enggak, Tapi digeser. Digeser. Maksudnya kalau orang ketindihan kan dia ngerasa nih ngerasa. ketindihan. Ini badan aku bergerak sendiri, Terus reaksi kamu gimana? ya kan? Di tempat tidur nih ya. Ya. Kalau di asrama itu kan tempat tidurnya yang tingkat. Nah, kebetulan aku tidurnya di bawah. Oke. Ya kan? Di tingkat bawah. Di tingkat bawah Ah. gitu kan. Jadi akhirnya aku tuh ngerasa didorong. Didorong gitu. Digeser pelan-pelan, geser pelan-pelan. Gubrak jatuh dong. Serius, Itu Mak. ngelihat orangnya yang Nggak ngedorong ngelihat gitu. orangnya sama sekali. Terus mata kebuka. Mata nggak kebuka, tapi berasa kegeser. Kenapa nggak buka mata? Takut, makanya aku bingung. Gitu. Oh, ini kan ngerasa nggak ada orang gitu. Siapa Iya. sih yang ngedorong gitu? Bener. Nggak penasaran gitu. Siapa sih yang ngedorong? Nggak. Karena memang Ngerasa itu emang udah mistis aku kan gitu. tipikalnya aku ini sebenarnya penakut ya. Ya, aku udah tahu kok. Penakut ya dengan hal yang begitu, tapi aku nekat orangnya. Kayak berusaha pengen tahu untuk dan menghilangkan rasa takutku gitu kan. Jadi pada saat digeser aku berkerasa tuh digesernya. Pengen buka mata Tapi ragu. Takut apa yang dilihat. Iya, takut apa yang dilihat. Tapi badan kalau misalnya gini, bedanya kalau orang keguling, dia otomatis guling kan. Ya kan, menggulingkan badan. Ya kan, ini enggak kegeser. Jadi geser, udah nyampe ujung baru dilempar tuh gue. Oh iya. Iya. Terus kamu bangun. Berusaha untuk bangun kah? Berusaha untuk bangun besoknya. Buka mata. Buka mata. Ada yang Nggak dilihat? ada. Nggak ada. Kalau ada orang? Ya. Mau diapain? Mau diapain udah ya kan? Nggak apa-apa, tahu. bebas, mau sumpahin juga nggak apa-apa. Mungkin pada saat itu kalau misalnya ada orang, ada wujud gitu kan. Iseng gitu misal. Ada wujud mungkin beda lain lagi ceritanya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah aku nyantai aja lah gitu kan. Dan tahu nggak jarak antara tempat tidur ke depan pintu
ya kan, dari tempat tidur ke depan pintu Itu tempat mungkin, tidur yang kamu tempati? iya, itu 2 meteran. Deket Jadi banget. aku dilempar gitu. Sampai ke deket pintu. Iya, Wow, terpental. terpental. Oh, itu masih slim ya? Pertama masih slim, emang Iya, benar masih masih slim. slim. Masih enak dilempar lah ya. Jadi ya udah aku positive thinking lah, mungkin karena Tiup angin gitu kan karena saking slimnya. bukan karena aku mungkin penduduk baru, orang baru tinggal di situ, dia ah. pengen kenalan. Oh iya. Positive thinking Positive lah, thinkingnya ya. ya kan. Jadi ya udah aku akhirnya balik, tapi besoknya aku nggak bisa bangun. Pada saat jatuh, Pulang ke rumah nih. refleks, Refleks. bangun langsung ke tempat tidur. Rasanya pengen, besok pagi, ya kan, besok pagi bangun badan tuh udah sakit, udah ngerasa nggak enak banget, udah ngerasa nggak enak banget. Akhirnya mutusin untuk pulang juga, ya kan, akhirnya mutusin pulang juga. Pulanglah ke rumah, nyampe di rumah itu 2 hari nggak bisa bangun. Beneran nggak bisa bangun gitu? Beneran nggak bisa bangun. Tapi masih bisa makan dong? Masih Bisa chatting dong? enggak. Karena pada saat itu memang belum pegang HP. Oh iya. Itu maksudnya. Miskin dulu. Karena emang gak ada mungkin fasilitas kayak gitu dulu. Tahun Gitu. 2005. Iya. Iya, itu masih mahal banget handphone. Bener. Itu handphone tulalit lagi. Iya, monoponik. Oh iya. Gitu. Tunggu aja nanti episode yang apa? Rahasiain lah, Iya, ya baik, kan? baik, Dirahasiain baik. lah. Nah, jadi, aduh. Kenapa? Jadi sampai rumah itu nggak bisa bangun, asli 2 nggak hari bisa nggak bisa bangun. bangun. 2 hari nggak bisa bangun. Jadi mau nggak mau izin sama pengawas, orang tua yang ngizinin kalau aku lagi sakit. Itu periksa ke dokter gitu. Periksa ke dokter katanya Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Akhirnya ke dukun. Nggak Enggak juga. juga. Akhirnya sembuh sendiri. Apa ya? Kemarin itu jadi kayak dikasih air lah gitu kan. Kayak dikasih air sama almarhum nenek gitu kan, sama kasih air sama almarhum Air nenek. doa gitu lah ya. Air doa, ya kan, bukan air jampe-jampe. Iya, air doa. Air doa, gitu kan. Alhamdulillah 2 hari udah balik ke asrama. Alhamdulillah. Terus nggak diganggu lagi? Diganggu, Masih diganggu? masih diganggu. Oh, dia suka. Diganggunya berarti pada ya? saat sholat, Hah? selesai sholat ngaji. Ngaji. Kalau logika ya, Mak. Kalau manusia, ya kan, kalau manusia gila aja gitu loh. Kita lagi ngaji, dia ngegedor pintu. Secara asrama ini semuanya bangunannya, bangunan luarnya beton, bangunan permanen. dalamnya sekat-sekatnya itu triplek. Itu triplek. Jadi dia gedorin dari pintu kamar nomor 5 sampai pintu nomor 1. Panasan dia tuh, Pak. Panasan dia. Habis itu balik lagi dor. Padahal aku ngaji nyaring, Mak. Ya itu berarti kepanasan. Ya mungkin kepanasan. Kalau kepanasan nyalain AC lah. Mandi lah. Nyebur kan. itu sih itu Pengalaman yang bikin sakit. Pengalaman yang bikin Sampai sakit. bikin sakit. Sampai bikin sakit. Itu. Mama, Kalau aku nggak banyak sih sebenarnya cerita horor, tapi ada lah dari jumlah usiaku. Merinding kakak. Pokoknya kalah cerita horor. Merinding kakak kalau denger jadi Mama dengar usianya nggak usah tambah merinding kalian, sumpah. di zaman merinding. Terus. Kalau cerita horor sebenarnya aku tuh yang dilihatkan apa sih namanya, kayak kejadian diganggu kayak kamu gitu kan udah ekstrim lah ya, maksudnya disentuh kan. Nah kalau aku tuh nggak sampai nyentuh, cuman tuh aku pernah punya kejadian waktu itu keluar kota, nginep lah di salah satu penginapan. Memang dari luar kelihatannya penginapan itu nggak terurus dan kelihatan lama banget sih. Nggak tahu berapa usianya kan. Yang pasti tuh memang kelihatan ini bangunan lama gitu. Nginep lah karena memang sudah kami kemalaman di jalan. Waktu itu kami naik mobil pribadi jalur darat menuju Banjarmasin. Oke. Mampirlah di Martapura. Karena udah kemalaman, yang ada aja lah gitu kan penginapannya, toh buat tempat tidur juga kan, numpang tidur doang gitu. Nanti kan paginya mau melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Banjarmasin kota gitu kan ceritanya. Sebenarnya kan Martapura aja udah nyampe kan sebenarnya ya
Ya udah ke Kan udah kota juga tuh Martapura. maksudnya ke Banjarmasinnya, ke Banjarmasin. Kejadiannya di Martapura. Martapura. Nah itu inget banget tuh kalau kita belok sana tuh ya menuju ke Banjarmasin kota, ke kiri ya, ke kiri. Nah itu kita ambil lurusan, nggak tahu itu mungkin jalur kemana gitu ya. Nah ambil lurusan tuh ada penginapan. Itu balik lagi, dia muter lagi. Nah itu kalau mau ke Banjarmasin akhirnya kita muter lagi kan, balik. Nah jadi kita ambil lurus gitu. Iya. Mungkin kalau ke jalur Banjarmasin yang belok kiri ini tadi mungkin nggak ada penginapan yang terdekat mungkin ya. Jadi driver ini kebetulan juga sepupu, mungkin dia tahu banget daerah situ. Ambillah dia jalur yang lurus itu tadi, entah itu kemana arahnya. Ya beloklah ke bangunan tua itu yang memang penginapan. Dia ada 2 lantai. Kami di lantai bawah. Dan dia sepupu ini sama kakak di atas dianya. Aku yang di bawah gitu bareng sama keluargaku. Nah masuk bangunan itu memang udah berasa sih nggak enaknya, udah berasa aneh aja gitu. Aku kayaknya tahu deh hotelnya. Lanjut ya. Pernah juga kayaknya nih. Terus sebelah masuk kamar dulu ya. Masuklah ke kamar itu dan sama siapa? Sama keluargaku. Masuk ke kamar itu memang auranya udah beda. Ngerasa tuh udah yang lirik kanan kiri gitu. Pokoknya mata itu diedarkan ke seluruh ruangan lah gitu. Pokoknya sapu bersih lah ruangan gitu ya. Nah boleh ku gambarkan kalau di ranjangnya itu pisah-pisah. Ada 3 ranjang kecil-kecil. Itu misah semuanya. Ruangannya cukup besar. Dengan ubin yang tahu lah kita, jenis ubin lama ya, yang ukurannya kecil-kecil, 10 cm, 20 cm, 10 cm kali 10 cm gitulah, gitu ya. Terus dijadiin satu semuanya ranjangnya. Terus ranjang itu sejajar dengan TV. Tempat tidur itu ya. Dijadiin satu lah semua gitu kan. Nah, TV-nya diklonin. Iya, kayak kagak. TV-nya tuh jadi deket banget gitu jaraknya sama tempat tidur. Oke. Karena anggota keluarga yang lain sudah pada lelah setelah mandi kan. Akulah anggota keluarga yang mandinya belakangan. Aku mandi belakangan. Itu memang udah berasa sih di hati itu yang gimana-gimana gitu. Mandinya pun cepet-cepet. Dan di samping toilet itu, kamar mandi itu ada ruangan yang tempat buat ganti baju atau lemari gitu, tapi nggak ada lampunya. Itu gelap full gitu. Horor gitu nggak sih berasa? Berasa gitu nggak sih? Iya. Dan kalau kita nengok ke sana tuh kayak berasa ada something. Iya. Iyalah, gitulah. Berasa lah. Kebayangin sendiri lah, biar merinding sendiri ya kan. Terus mandi lah. Mandi itu juga kamar mandinya nggak aku tutup rapat, jadi buka sedikit gitu. Ini anggota keluarga yang lain sudah pada tidur nih kan, karena aku yang terakhir selesai ngapa-ngapain, beres-beres dulu, nyiapin baju dulu gitu kan, prepare buat tidur. Nah selesai aku mandi, aku tidur dan ternyata aku tuh dapat space yang paling ujung dekat TV. Oke. Dekat TV, dan TV itu sejajar dengan pintu. Oh ya. Karena kami sekeluarga itu biasa tidur dalam keadaan lampu dimatikan, jadi cahaya itu cuma masuk dari luar aja. Jadi gelap ya, kamar itu gelap gitu. Aku yang terakhir tidur kan, berarti otomatis aku yang mematikan lampu. Iya. Saklar lampu itu di belakang pintu, deket belakang pintu, hampir ke tengah lah gitu. Aku matiin itu, kelihatan sosok hitam di belakang pintu. Iya, depanan dong. Enggak, sampingan. Anjir, merinding. Dia sampingan sama aku. Ku tes lagi dong, ku nyalain lampunya, hilang dia. Oke, matiin lagi, ada dia. Tapi aku cuek aja. Aku ke tempat tidur, terus aku nyalain TV, jadi ada cahaya dong. Hilang dia. Jadi kayak cuman samar gitu kelihatannya. Tapi aku nggak mau ngeliatin. Ke pojok itu karena aku udah tahu dia ada di situ gitu kan. Tapi dia ngapa-ngapain sih. Nah pas lagi kayak gitu, untuk membuyarkan rasa takut gitu ya, aku penakut juga sebenarnya. Cuman kan harus realistis ya. Iya, kita di dunia nyata, dia di dunia gaib gitu loh. Kita beda dunia gitu. Pinter. Aku ngomong juga sama dia, dalam hati ngomong gitu. Kita beda dunia. Aku nggak ganggu kamu jangan gangguin aku. Aku di sini nggak ada maksud jahat. Aku nggak ngapa-ngapain. Cuma nginep doang, numpang tidur gitu. Besok juga udah pergi gitu. Terus dijawabin dong sama dia. Aku di sini cuma numpang ngintip aja gitu katanya. Tadi aku ngintip kamu mandi gitu katanya ya. Rese, gue timpuk beneran.
Udah, aku nyalain TV, terus nggak berapa lama nonton, nggak juga nonton, aku sempet teleponan sama abahku, teleponan gitu. Aku cerita dong, di sini horor bah gitu. Terus? Kan baru malam pertama tuh ninggalin rumah kan. Aku cerita sama mama ini horor bah gitu. Oh iya kata abah gitu. Bawa zikir ya kata abah gitu. Iya udah bah gitu. Bawa doa apa aja yang bisa kata abah gitu. Ya teleponan juga sama ade sama mama gitu kan. Pokoknya yang bisa ditelepon lah. Padahal waktu itu sudah jam 11-12an gitulah. Udah habis itu udah selesai teleponan. Ya nggak mau juga orang diganggu kan waktunya tidur ya. Akhirnya aku aku nonton TV. Ke TV. Fokusnya ke TV. Nonton TV. Terus nanti bayangan itu kayak muncul, nanti nggak ada, nanti muncul, nanti nggak ada. Jadi sesuai dari bayangan TV itu, kalau TV-nya tuh menggelap dia kayak ada gitu. Itu maksudnya tuh terlihatnya secara, maksudnya kan ada nih ya orang yang ngelihatnya langsung Enggak, maksudnya gimana ya, langsung terus dihadapkan gitu. Terus dihadapkan. Ada juga yang di ujung pelupuk mata ini. Iya kayak gitu. Karena aku nggak mau ngeliatin, tapi aku tahu dia ada di situ gitu. Oke. Entah itu perasaanku karena capek, aku mikirnya gitu ya. Positive thinkingnya aku capek aja gitu. Jadi ya udah sih, kayak berusaha untuk realistis aja gitu loh. Tapi tuh ngomong dalam hati, kalau memang kamu ada di situ jangan ganggu aku nggak ganggu kamu gitu. Aku nonton TV, nggak lama nonton TV itu mungkin ada sekitar 15 menitan aku nggak bisa tidur kan. Ya memang udah ke-distract dari awal gitu kan. Kalau tempat ini tuh membuat aku nggak nyaman gitu. Ya udah, karena ke-distract itu ya udah nggak bisa tidur lah, otak pasti keganggu kan. Terus TV-nya mati sendiri. Wow. Iya. Ini berarti udah benar-benar diganggu kan. Entah yang itukah, yang ada di balik pintu itukah, atau ada yang lain nggak tahu juga. Posturnya tinggi, maksudnya itu kelihatan terlihat tinggi nggak? Nggak juga. B aja. Normal aja. Cuman kayak bayangan hitam gitu. Ya itu aku tetap positif thinking kalau itu kayak cuma rasa capek doang sih. Itu aja yang aku pikirkan gitu loh. Terlepas dari hal-hal mistis ya. Nah abis itu TV tuh aku nyalain lagi. Bandel juga aku ya. Karena remote-nya nggak. Mamanya siapa sih bandel banget? Remote-nya nggak bisa dong. Remote-nya nggak bisa. Aku pikir itu kan kayak auto sleep gitu. Ada kan TV yang auto sleep gitu di setting. Ya kayak di PlayStation. Dan ternyata remote-nya nggak bisa. Remote-nya tuh nggak bisa. Gimana coba ngatur sleep-nya kalau remote-nya nggak bisa? Terus nyalain TV duduk ya, dong. Berdiri. Karena memang jaraknya dari aku ujung ranjang ke TV itu nggak jauh. Cuman 1,5 meteran doang. Aku nyalain dong TV-nya. Nggak lama aku nyalain mati lagi. Udah nggak mau aku ngotot-ngototan sama dia. Ya udah sih dalam hatiku kalau kamu nggak mau ada cahaya ya udah aku matiin aja. Tapi jangan gangguin aku ya gitu sih. Terus tidur? Nggak juga bisa tidur ya, kayak cuman gegoler-goleran aja kanan kiri gitu. Tapi jangan sampai telentang. Pokoknya aku jangan sampai telentang gitu aja pikiranku. Ya takutnya sih kan kalau telentang katanya kan gampang banget dia masuk ya. Kalau telentang itu keras mak karena tanginya besi. Iya juga. Kalau ada tang yang terbuat dari agar-agar gue makan nih. Ya kan karena tangnya besi. Iya oke. Ya itu pengalaman yang mistis sih. Maksudnya tuh yang kayak kelihatan penampakannya. Kalau yang belakangan malah nggak kelihatan penampakannya, cuman kayak gangguan suara ada. Dan kita juga terima kasih dulu ya Mak ya kepada Zoom Hotel Mula Warman dan Orion Sky Bar. Karena kita udah disupport tempat ya kan untuk siaran di episode pertama ini. Dan kita juga ngucapin selamat Hari Batik buat Hari Batik Nasional ya kan seluruh rakyat Indonesia. Betul banget. Hari ini di 2 Oktober. Ya. 2020. Dan sekali lagi kita juga menginformasikan kepada teman merinding, buat kamu yang mau menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman mistis kamu, kami persilakan untuk kirim via DM aja, ya kan, supaya atau satu email. Pintu. Via DM aja Gin via DM aja lah. Iyalah, oke lah. Ya kan, biar satu pintu ya kan, ke podcast_merinding kakak. Sekali lagi ke @podcast_merinding kakak. Jangan lupa di follow. Iya. Akan di follow back. Banyak sih sebenarnya cerita kita kalau misalnya mau diceritain, tapi malam ini baru dua cerita ya kan, baru 2 cerita. Nanti kita bakal ceritain pokoknya seluruh pengalaman-pengalaman mistis dari teman-teman merinding, oke?
kita butuh teman merinding karena Iya. kita nggak mau merinding Sendirian. Horor. Horor ya. Horor. Oke deh. Baik, kita pamit deh. Ya, Kita kita ketemu akan di episode berikutnya. Di episode kedua minggu depan. Ya, kita bakal mengajak kamu merinding-merinding lagi bersama. Podcast Merinding Kakak. Akhir kata, saya Jay Chandra. Saya Reza Sugeng. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Podcast Merinding